Halo semua, perkenalkan nama saya Delia Mutiara Cantika dari kelas Oceanografi C dengan NIM akhir 111. Saya ingin membuat video tutorial mengenai cara menghitung nominal untuk praktikum gelombang. Nah, di sini kita langsung masukin aja NIM kita 260121 Ini kalau kayak gini kita tinggal ganti aja ke number supaya kelihatan angkanya 2601. Nah, di sini kita tinggal masukin 0, dan 3 angka yang di belakang. Lalu kita masukin di sini juga sama dengan nilai data ditambah dengan NIM. Berikutnya juga nilai data ditambah dengan NIM. Lalu di sini nilai data ditambah dengan NIM. Nah, di sini kita tinggal masukin aja rumusnya sama dengan si H ini dibagi dengan D. Nah, di sini itu kita sama dengan ini ditambah dengan sini. Nah, di sini tuh kita bisa pakai SQRT. Seperti rumusnya di sini ya. Habis itu kita tinggal sama aja sama dengan. Ini kan pangkat 0,5 itu kan maksudnya akar ya. Akar T per kali G per D itu tuh rumusnya. Nah, jadinya si akar ini tuh kalau di Excel bisa jadi SQRT. Jadi kita pakai aja nilai T ini dikali dengan SQRT, terus dimasukin lagi per D nya sesuai dengan di sini ya. G nya itu bentar ya, aku pindahin dulu. Nah, maaf, kita ulang aja dari sini sama dengan nilai T dikali dengan SQRT ya. QRT itu kurang G per D. Tuh, habis enter. Nah, ini nilainya kita masukin aja sama dengan nilai data ini ditambah dengan nilai yang ini. Kita lanjut ngerjain si interpolasi. Interpolasi itu ada di sini ya. Aku udah ngerjain si data 2 sebenarnya. Data 2 tuh yang warna biru. Itu tuh kita masukin aja. Ini kan si 3 ini kan kita dapetnya si 18 ini ya. Atau kita konekin aja sih, bisa juga sih ya. Kita konekin aja. Nah, kita tuh nyari yang atas sama bawah. Dan dia kan 18,8. Jadi sekitar sini ya. Sekitar 10 sama 20. Jadi kita bisa aja 10 batas atas. 10 itu 20. Jadi di antaranya. Terus ini panjang. Aduh, maaf. Panjang. Itu tuh dia. Bentar ya. Nah, panjangnya itu tuh 0. Atasnya pastinya. Seharusnya di bawahnya itu sih jarak ini antara 10 sama 20. Ini aku dapat 1,4. Terus habis itu di tengahnya kita masukin rumus interpolasi. Rumus interpolasi aku tulis juga sih di sini sebenarnya. Jadi kita sama dengan 1 ditambah dengan 22 kali X min X1 lalu ditutup dibagi dengan X2 kurang dengan X1 lalu tutup lagi lalu dikali dibuka dengan Y2 dikurang dengan Y1. Ini nilainya guys. Kita lanjut lagi aja ke yang 4 ya. Ini kita tinggal ini tuh 0 ya. Tunggu. Terus habisin di tengahnya itu kan kita ambil dari sini. Aku udah ngitung sih. Ini 1,5 yang biru ini ya. 1,5. Terus di bawahnya itu tuh yang keseluruhan ini. Aku dapat 4,6 masalah ya. Nah, untuk yang ini kita langsung masukin aja rumusnya. 1
solusi ininya 1 dikurang 10 kan minus 1. Nah, buat batas bawahnya itu sama dengan yang atas ini ya, 1 kurang 10 pangkat minus 10. Nah, ini kita tinggal masukin rumus interpolasinya lagi, tapi saya akan copy paste aja karena emang menyita waktu ya, takutnya nggak bisa dapet. Jadi ini setelah dimasukin rumus interpolasinya ya, ini sesuai dengan ini juga ya, terus kita enter aja, ini dapat hasilnya. Ini tuh masih di antara karena di tengah. Habis kita lanjut ke interpolasi grafik 2. Ini kan ke pangkat 2-nya ya. Jadi kita copy paste aja, ini kita copy, habis kita paste di sini, paste values, terus kita tinggal cari interpolasi panjangnya. Kita masukin grafik 2 guys. Nah, si grafik 2 ini teh lu miring ya. Ya pokoknya ini kan aku dapat dari sini ya. Aku hitung dari si K ini jaraknya sesuai sama yang di sini. Terus pokoknya aku dapat garis di sini titiknya. Terus habis itu aku tarik garis lurus ke sini, terus ke bawah. Pokoknya kalau udah kena si garis ini tuh ditegak lurusin. Nah di sini tuh dia kan kita ngitung panjang ya. Panjangnya pertama ini 0. Terus di bawah ini tuh apa? Ini tuh 4,2 dari mana? Karena dia tuh dari perbatasan si 1 minus 10 pangkat minus 10 sama 1 minus 10 pangkat minus 1. Jadi kita masukin aja 4,2. Nah, habis itu yang di sini kita tinggal masukin rumus interpolasi. Ini udah aku masukin rumus interpolasinya. Kita tinggal enter. Itu kita akan cari lagi yang si ini ya. Ini panjangnya tuh beda. Nah, kita lanjut. Maaf tadi agak belak. Habis ini panjangnya tuh beda. Beda kenapa? Karena kita pakai yang di bawah sini. Nah, ini kita sama dengan ini 0. Kalau dia awalnya banget, terus habis ini panjangnya itu dapat dari mana? Ini kita udah tarik lurus ya ini ya garisnya. Kita udah nemu garis ini. Nah ini itu dia di perbatasan si 100 sama si 1000. Kita hitung aja dari 100 ke garis itu berapa. Ini aku dapat 1,6, jadi kita taruh di 1,6. Nah terus bawahnya itu ini tuh kan 100 sama 1000. Nah ini berapa jaraknya diukur pakai penggaris ya biasanya. Terus habis itu ini tinggal masukin 4,1. Aku dapat 4,1 sama kayak si data 1 ini kan. Nah ini kita masukin si 100 sama 1000-nya. 100 itu yang di atas ya, batas awal. Terus ini batas akhir, batas bawah. Nah ini apa? Ini rumus interpolasi. Nah ini aku udah masukin rumusnya. Ini jadinya segini ya. Terus habis itu kita tinggal nilai L. Nilai L itu aku kan mana? Setelah aku udah nulis nilai L tuh pakai pola. Jadi untuk rumus yang L ini kita tinggal masukin aja sama dengan SQRT. Nah ini dari SQRT kita langsung masukin aja rumusnya lagi. Maaf ya tadi aku cut soalnya di tengah. Nilai tengahnya si LHD ini kita udah temuin terus dikali sama mana D di pangkat 3 lalu dibagi dengan nilai H lalu ditutup lalu di enter. Ini udah nemu si L nya nih. Nah kita tinggal uji hasil. Jadi aduh maaf ini ya udah aku kerjain ini. Dia kita masukin aja si D per L, D dibagi dengan si L ini ya kita temuin. Habis itu yang bawahnya ini udah ada rumusnya si yang H dan sekian itu. Ini kita tinggal masukin H terus L nya di pangkat 2 anjing maaf kasar. L ini di pangkat 2
2 dibagi dengan nilai D pangkat 3. Jadi kita tuh kurang kalinya, kan itu dikali ya, jadi dikali. Nah ini hasilnya. Nanti teman-teman kita masukin rumus. Nah ini rumusnya itu if dia tuh kan kita mau nyari keterangan ya, dia nih if yang nilai sebelahnya itu tuh kurang dari 1/8 yang ada di sini, itu tuh memenuhi atau tidak. Kalau biasanya tuh pakai titik koma, tapi karena Excel aku itu nggak bisa pakai titik koma, aku jadi pakai koma doang. Jadi kita enter. Nah ini kita memenuhi, dan di bawahnya juga kayak gitu, dia pakai if kita memenuhi. Terus kita langsung aja masuk aja ya ke sini ya. Ini sama dengan nilai tengah yang ini. Nah dari sini tuh kita tinggal memperkirakan saja guys. Memperkirakan gimana? Aduh ini aku nggak foto ya. Jadi ini kan ada 100, 500. Dia kan di bagian sana ya 500 sama 100 sama 500. Jadi kita perkirakan dulu. Dan itu ini kan dia batas 100 sama 100 sama 500. Jadi ini atasnya itu 100. So, itu 500. Nah, si batas panjangnya itu gimana? Ini tuh kita sebenarnya tarik garis. Aku udah tarik garis di sini, tapi kayak aku lupa foto. Aku tarik garis sini aja coba ya. Gimana yuk? Dia perkiraan ya 450 itu mah paling di sini ya. Nah, abis itu di sini tuh kita tarik garis sampai kena juga si garis-garis itunya. Nah, terus dari sini kita garisin ke sini. Nanti aku buat dulu, nanti aku baru masukin lagi ya. Ini untuk nyarisin untuk masih grafik 3, pakai grafik 3. Nah dari data satunya kita jadi ini 0. Habis ini itu sama kayak data 1. Ada di sini aku nih sama kayak data 1. Nggak aku saya sama kayak data 1 dia. Ini itu jarak dari 100 ke 50 itu sama 2,6. Ini 2,6. Nah ini kita pakai rumus interpolasi. Aku mau copy paste aja supaya mempersingkat waktu. Kita nggak kelihatan. Ini aku copy. Terus aku tinggal paste di sini. Nah, habis kita enter. Nah dari sini kita grafik 3 udah dapet ya. Nanti kita tinggal interpolasi sih grafik 3 ini. Ini kayaknya harus aku foto dulu segala macam ya. Nah ini aku udah hitung tadi barusan. Ini tuh dia untuk ngitung data 2 itu kan butuh panjangnya ya. Kita ikutin 0. Nah ini panjang ini tuh dari mana? Itu tuh kita ambil dari kita tarik garis kan dari yang di sini. Perkiraan aja 451 itu ada di mana? Gitu. Terus kita tinggal naikin sampai kena garis. Habis itu kita belok ke sini. Terus kita dapat nih garis ya. Aku keluarin sengaja supaya gampang dihitungnya. Dia tuh di tengah-tengah 0,90 sama 0,85. Nah, itu tuh dia kita hitung aja dari 0,85 itu yang dari batas bawahnya ke atas itu berapa? Dia 0,5 cm. Berarti ini panjangnya 0,5. Ini 1. Nah, 1 dari mana ini? Gara-gara ini 1 ya, dari sini ke sini itu 1. Terus habis itu tinggal kita masukin si YC yang YT-nya. YC sama YT itu yang di sini ya guys. Jadinya YC ya itu 0,85. Dapat dari mana? Dari sini. Aku bilang itu batas bawah sama batas atas. Sama di sini tuh 0,90. Itu coba kita cek. Ya. Nah, terus habis itu nih di sini kita tinggal aku pakai copy paste aja untuk rumus interpolasi. Soalnya udah aku sering ulang-ulang kan. Jadinya daripada menguras waktu. Terus habis itu ini kita tinggal enter. Dapat deh ini diantara ya, udah pasti diantara.
Nah terus habis itu kita langsung masukin aja rumus C-nya. Harusnya ke C dulu malahan ya, maaf ya, aku lupa urutannya. C-nya itu aku masukin rumus. Udah kita rumus C itu sama dengan SQRT kurang 3 kali nilai G dikali dengan nilai L, lalu ditutup kurung dibagi dengan buka kurung 2 dikali DI tutup kurung buka lagi lalu dikali dengan tanha buka kurung lalu dikali 2 dengan dikali PI lagi sekali dengan nilai D dan nilai D. Nah, ini tutup lalu dibagi dengan nilai CL lagi. Nah, terus kita tutup 2 kali. Ini dapat ya nilai C-nya. Nah, tadi aku harus ngerjain itu dulu. Tapi ini nggak mau ubah apa-apa sih ya. Terus habis itu ini YC sama YT, tinggal nyari yang itu doang. Jadi kita langsung aja YC sama YT-nya. YC itu rumusnya itu ada dua kurung dan nilai yang ini kita udah interpolasi itu terus dikali dengan nilai H lalu ditutup lagi lalu ditambah dengan nilai D. Nah ini rumusnya seperti ini. YT-nya itu yang dibuka kurung 2 kali dengan interpolasi yang kita dapetin dikurang dengan 1 lalu dikali dengan nilai si H lalu tutup lalu ditambah dengan nilai D. Itu guys. Nah, jadi sekian itu aja untuk aku buat data 2-nya. Ini aku udah kerjain ya. Nah ini intinya kita pakai grafik-grafiknya. Jadi aku taruh di lampiran. Kalian lihat laporan aku di sini. Saya tinggal hitung. Kalau aku mempermudah diri, aku masukin rumus interpolasi. Jadinya dia lebih mudah. Jadi kalau nanti kalian udah lakuin, kalian masukin aja rumus interpolasinya. Supaya kalian kalau emang belum hafal kayak aku. Oke, sekarang aku udah hafal. Terus habis itu ini nanti tinggal tarik garis kayak yang tadi aku bilang. Kita pokoknya menggunakan ini untuk interpolasi ya guys. Terima kasih semua. Halo semua, jadi aku tadi mau koreksi dikit. Untuk perhitungan interpolasinya itu tuh ada kesalahan. Nah kesalahannya itu ada di perhitungan si grafiknya ya. Jadi kan tadi itu aku ngitungnya, bentar aku keluarin grafik aku di sini. Nah ini kan tadi aku 1,5 ya yang ini ya. Ini aku ganti 3,1 karena apa? Jadi ini tuh dia ternyata hitungannya itu bukan dari titik batas atas ke titik, tapi dari batas bawah ke titik. Jadi kalau dihitung dari sini ke titik ini itu 3,1. Jadi aku ganti 3,1. Nah ini tuh berpengaruh juga ke perhitungan si grafik interpolasi grafik 2 ini. Nah di grafik 2 ini kan aku udah ngitungnya itu dia 1,6 dan sebagainya ya. Itu karena dia titiknya di sini awalnya. Tapi karena sekarang perhitungannya dari bawah ke atas, jadi kita hitung dari sini. Dari sini ke atas sini. Itu aku kayaknya sekitar sini nih tadi. Itu tuh itu tuh 3,1 ya. Dan dari sini itu ke sini. Lalu aku nanti dapat dari sekitar sinilah. Di sekitar sini. Terus habis itu nanti di sini itu kita tinggal kurangin juga dari sini kayak biasa, ukur dari batas bawahnya di sisi 100 ini dan atasnya di sini. Terus habis itu dapatlah 1,95. Nah habis itu langsung aja dimasukin ke yang ini. Nanti karena ini Excel ya, jadinya dia langsung berubah otomatis aja gitu. Jadi tadi ada kesalahan di grafik. Terima kasih. Aku lupa lagi tadi ini aku interpolasi yang grafik 3. Jadinya dia kan awalnya kan waktu tarik garis itu
awalnya kan aku tarik garis itu 0,5, kita ganti jadi 0,9. Kenapa kita ganti jadi 0,9? Karena dia itu kan berubah ya otomatis. Ini kan nilainya kita jadi dapetnya 528. 528 itu sekitar sini. Jadi kita ambil langsung ke sini, tarik ke sini, kita nemuin 0,9 ini. Nah, batas awal akhirnya juga masih sama untuk yang di sini. Nah, ini kan gara-gara kita tadi koreksinya itu 528, ini kita juga ganti ya. Jadi ini 500, habis yang di bawah ini tuh 1000. Nah, ini kan jadi udah sesuai semua. Dia di tengah-tengah sini, nanti kita tarik ke sini, habis nanti ini jadi 0,9. Nah, itu untuk hasilnya semua, untuk koreksinya. Asik. Maaf sekali lagi, ini itu panjangnya juga kita ubah karena emang ya kita itu ada, nah ini tuh di sini tuh kita berubah. Ini kan awalnya kita kan di bagian 100 sama 500 itu 2,6. Nah, ini tuh lengthnya tuh beda. Jadi kita ambilin dari 500 sampai 1000 karena kita nanti dapat titiknya tuh yang di sini. Tuh. Nah, untuk ini sendiri 500 sampai 1000 itu aku nemu itu 1,1. Jadinya kita pindahin ke Excel-nya itu kayak gitu. Pindahin ke sini jadi 1,1. Itu kita kan udah menuhin semuanya, data 1, data 2, data 3 pakai cara yang sama semua. Nanti nih hasilnya semuanya dikonekin kayak gini ya. Oke, sekian. Terima kasih dari saya.